Tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktif lain, kami mengadakan mesbah keluarga dan mesbah pribadi, dan kami menaikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu, dan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu secara khusus. Roh Kudus melembutkan hati kami sehingga berkat firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan. Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi memotongnya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku harus kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan yang dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Kita perhatikan mutiara yang indah pada pagi hari ini, di mana firman Allah berkata, harap kerajaan surga bagaikan orang diundang dalam perjamuan. Tetapi apa yang terjadi? Perjamuan sudah siapkan, tapi yang diundang dengan macam-macam alasan. Diundang dengan macam-macam alasan. Ada yang mengatakan, apa dikatakan, maaf, aku tidak baru membeli ladang, maaf, aku baru membeli 5 pasang lembu, maaf, aku mau baru kawin, dan macam-macam maaf itu baik. Tuhan tidak perlu minta maaf, tapi respon berharga. Nama jadi undang itu berarti dihargai. Kalau seorang diundang oleh seorang pejabat, seorang akan senang. Apalagi yang mengundang Bapak Presiden atau suatu kehormatan. Kehormatan yang diberikan kepada orang yang diundang. Berarti orang yang diundang berarti orang dihormati, dihargai. Ternyata yang dihargai ini dihormati tidak tahu berterima kasih. Tidak menghargai kasih karunia. Tidak menghadapi kemurahan Tuhan, tidak menghargai undangan itu dengan baik. Dan apa terjadi ketika pesta sudah berjalan, ya, dan Tuhan itu berkata pada ayat yang ke-24, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang ini
akan menikmati jamuan. Tidak ada seorang pun dari undang orang yang hati orang yang mendapat kemurahan, yang menghargai undangan dengan baik. Ternyata dia tidak menghargai dengan baik, yang dihormati ternyata tidak mau. Dan satu ketika firman Allah, mereka tidak akan menikmati makanan. Mereka tidak menikmati. Mereka yang tidak menghargai undangan itu, mereka tidak menikmati makanan. Tetapi justru yang menikmati siapa? Alkitab menulis, itulah orang yang miskin, orang yang cacat, orang yang buta, orang yang lumpuh, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 21. Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Bagikan ini orang yang tidak berdaya, miskin, dia tidak punya apa, cacat, lumpuh. Bagikan orang yang tidak masuk itu, justru mereka yang menikmati perjamuan malam. Justru mereka yang merasa diri tak berdaya, yang merasa diri miskin, yang merasa terhina, itu yang mendapat anugerah Tuhan, yang menghargai kasih karunia Tuhan, menghargai pengorbanan Tuhan. Dan pagi hari ini saudara, bagikan orang yang cacat, yang miskin, yang mencari Tuhan dan utamakan Tuhan, karena saudara merasa tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Nama miskin butuh pertolongan, maka saudara mengadakan mesbah, mohon anugerah Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, mohon kebaikan Tuhan, biar saudara bisa diberkati kebutuhan saudara, karena miskin, karena tidak berdaya. Justru saudara yang berbahagia, yang diberkati Tuhan. Dan bangga dengan saudara kalau saudara memperhatikan undangan Tuhan dengan baik, mengadakan mesbah pribadi, keluarga, bagian datang kepada Tuhan dengan rasa butuh, haus, lapar, dan Tuhan juga pasti memberkati. Amin. Coba bicara makan minum, bicara bangsa yang tak mengenal Allah, bagi Bapa di surga tanah. Terima dengan iman, berkat-berkat rohani, berkat jasmani sudah ada, sudah disiapkan. Terima dengan iman, terima dengan seiman, bahwa berkat Tuhan sudah disiapkan. Amin. Benar Bapa di surga, kami bagikan orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, orang-orang cacat, orang yang buta, orang yang tidak berdaya. Kami yang dapat kemurahan yang daripada Tuhan. Kami menghargai kemurahan yang Kau berikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka-merekanya puja depan. Pelihara mereka, pelihara keluarganya, dan belas kasihan terjadi buat bangsa kami Indonesia. Pandemi menjadi obat endemi, bukan krisis finansial, tapi kami buat negara kami yang diberkati oleh Tuhan. Kau cinta pada tanah air Indonesia. Terima kasih Bapak dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus mengenai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus. Yang cinta Dia katakan amin.